Itu kan anggapan orang. Nah, ini wahyu Nah. Tuhan bukan? Enggak, pertanyaan saya ini wahyu Tuhan bukan? Itu kan tulisan orang-orang kesaksian pada waktu itu. Saya nggak tanya itu. Lukas 3 nomor 23, ini wahyu Tuhan atau bukan wahyu Tuhan? Itu Kan pertanyaan saya. dibilangin wahyu Tuhan itu Yesus sendiri, Bang. Makanya Saya nggak orang tanya itu. bersaksi, mereka Saya nggak tulis tanya itu, Bang. Anggaplah campur ya bang. Ini anggaplah campur. Campur aja. Itu bukan pakai anggap itu, Bu. Ya anggap begitu. Enggak, tunggu dulu. Tadi Anda mengatakan bukan anggapan orang. Setelah saya buka datanya, ternyata anggapan orang. Jadi pertanyaan saya, Lukas 3 nomor 23, ya. Apakah ini A, wahyu Tuhan, B, bukan wahyu Tuhan, A atau B? Di selama kumal-kumal kayak debat-debat begitu yang nyerang apa gitu, nyerang-nyerang rasul-rasul ya. Loh, Paulus setiap hari dibilang kok, lihat tuh setiap hari dibilang rasul penipu, si botak, si penghujat. Aja sih, mana di sini ada nggak? Hah? Di sini pun memang nggak ada yang menghujat ya. Bagus sih di sini. Menghujat, Jul, jangan menghujat, Jul, jangan, Jul. Iya, kita ngapain kita menghujat Kak? Iya, bagus. Kita menghujat. Sekarang gini Kak, kalau Kakak langsung bypass nih, menyembah kepada Tuhan yang disembah Yesus, Kakak salah nggak? Gimana? Yesus berdoa kepada Bapa. Kakak kalau berdoa kepada Bapak langsung tanpa melalui Yesus, salah nggak? Kalau di ajaran sih jangan bukan salah, nggak salah sih, tapi kata-katanya gimana? Nggak salah sih, nggak salah. Ya udah, ngapain lagi menyembah Yesus? Sembahlah kepada Tuhan Yesus. Menyembah Selesai. itu yang bagaimana sih kak? Kan kami menyembah itu nggak pernah yang oh Yesus, Yesusku, nggak. Aku sih nggak Itu gitu, memelas Kak. Kak, itu bukan menyembah Kak, itu memelas. Memelas Kak, itu bukan menyembah. Ya, itu maksudnya menyembah itu kayak gimana kak? Ya, menyembah Gini, itu. Kami Bang Yesus, kami ini memang pengikut Yesus Paulus, Bang. Kami memang menuhankan Paulus. Kenapa? Karena kami tidak pernah mengikuti ajaran-ajaran yang dilakukan oleh Yesus. Apapun yang dilakukan oleh Paulus kami lakukan, apapun yang dikatakan oleh Paulus kami lakukan. Kami tidak pernah membantah apapun yang dikatakan oleh Ajaran Yesus yang Paulus. tidak dilakukan seperti apa Mbak? Ajaran Yesus yang tidak dilakukan umat-umat yang mengaku pengikut Yesus itu, yang mentuhankan Yesus seperti apa contohnya Mas ya contohnya? Seperti ya mungkin kan kita kan nggak pernah melakukan sunnah, tidak makan B1 B2, kita matinya pakai jas, kita ibadah ke gereja joget-joget. Itu kan ajaran Paulus, Kak. Kita jujur aja gitu loh. Karena Tuhan kita memang Paulus. Kan kita kakak lihatlah kita nih kadang duduk di gereja, ada yang joget-joget, kakak kita nyanyi, kan nggak pernah diajarkan oleh Yesus marilah kita nyanyi, nggak ada. Tetapi Paulus lah yang mengajarkan itu dan kita mengikuti Paulus, iya kan? Tapi balik lagi kan Paulus tidak mengajarkan jangan nyanyi, jangan joget-joget. Dia kan juga tidak mengajarkan untuk tidak nyanyi, tidak joget-joget. Dia juga tidak mengajarkan Apa kan? yang diajarkan oleh Paulus, Kak, yang kita bantah, Kak? Nggak ada. Apapun yang dikatakan oleh Paulus, tidak ada satupun kita umat Kristen ini yang membantahnya, nggak ada satupun. Apapun yang dikatakan oleh Paulus kita yakin. Padahal Tuhan kita Paulus itu tidak pernah ketemu dengan Yesus, iya kan? Apalagi waktu Paulus mengatakan, Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan, hei Lazarus, kenapa kau menyakiti aku? Padahal nggak pernah ketemu Paulus sama Yesus itu, Kak. Kita jujur aja loh, bahwasanya kita ini Kristen ini adalah pengikut Paulus. Kenapa? Karena Kristen ini adanya, kita ini adanya, Kak, setelah Yesus tidak ada, Kak. Kita itu membuat agama sekte sendiri, kita membuat organisasi sendiri, kita membuat kelompok sendiri tanpa seizin Yesus. Sebenarnya sih Mbak ini lebih bukan ke itu menurut Mbak, tapi menurut aku lain kan. Nah itu pendapat kan beda-beda. Gini loh, Cuma Kak. bertanya, Kita kan bagaimana ini yang soal Selamat siang. orang lain yang pendapat orang Muslim, yang teman-teman Muslim itu suka menghujat Yesus gitu. Gini loh, Kak. Benar, Bentar, stop dulu. Dia sebagai Nabi Isa. Anda tanya, selamat siang. Bentar, diam semuanya. Semuanya diam dulu. Bentar. Mohon maaf, saya tanya dulu ya. Pendeta Queen ini Kristen atau Muslim? Saya pendeta, PDT saya. Saya pendeta yang jujur, Kak. Saksi Kristen Yehuwa ya. atau Muslim? Saksi Yehuwa ya. Saya pendeta yang jujur, Kak. Karena saya ini pendeta Agama yang jujur. Kakak Kristen atau Islam? Saya pendeta yang jujur, Kakak. Ditanya agama Islam atau Kristen, ngerti nggak? Bukan Kristen, Tanya apa? Aku nggak mau di sini ada orang yang aneh-aneh ya. Kalau kamu Islam, tunjukin kamu Islam. Kamu Kristen, tunjukin kamu Islam. Kamu Kristen.
Jadi jangan abu-abu dan kita terkecoh dengan narasi-narasi kamu nggak jelas. Ada sih kata Kristen, bukan Kristen tapi mengikuti Alkitab yang sudah lain terjemahannya. Itu namanya pasti kalian tahu ya, saksi Yehova begitu. Yang ajarannya sudah beda dengan yang mengatakan Kristen. Mungkinkah dia itu seperti itu? Dia tidak punya agama Kristen dan tidak Islam. Nggak, aku turunin, dia nggak kabur, aku turunin. Aku nggak suka yang kayak gitu. Nanti aku lagi rekam, gas. Oke, yang baru bergabung boleh disapa Ya. dulu. Saya yang baru bergabung. Dari Kristen ya? Halo, yang Kristen Protestan. Oke, yang satunya Bang John. Aku mana bisa masuk suaraku kalau aku gini? Host, rame kali ya, host. Malah. Lupa. Ya lanjut. Aku lagi nggak bisa ngomong karena aku rekam, suaraku nggak masuk. Halo Bang John S. Selamat siang. Ini aku yang nggak ada sinyal atau di mute semua ya? Ayolah yang muslim mau diskusi silahkan, tapi tunjukkan identitas kamu yang jelas, narasi kamu yang bener dong. Jangan kayak gitu. Selamat siang. Selamat siang. Iya, saya muslim. Oke, siapa dulu ini yang mau menyampaikan? Dari yang lain ya. Saya menyimak dulu, baru saya menganggap. Oke, sudah ada Bang Ardiansyah. Assalamualaikum buat teman-teman yang muslim. Aku mute ya diriku sendiri karena host jangan banyak ngomong nanti kena tombak. Kok aku digedein? Assalamualaikum teman-teman semuanya. Host. Waalaikumsalam. Moderator dong. Salam Mbak Cebi. Yang siapa? Dinda Cebi. Assalamualaikum Dinda. Waalaikumsalam, Pak Sekum. Apa giliran saya yang salam loh, yuk. Lanjut Dinda, lanjutin. Oke, siapa dulu ini? Tadi kakaknya yang perempuan tadi atau siapa yang mau menambahkan? Halo kak, silakan di open mic-nya. Tadi aku potong sama aku ya, gara-gara aku nurunin satu tadi. Kita bisa dicari. Ya, bagaimana kak? Silakan lanjutkan tadi narasinya apa? Mau ngomong apa? Lanjutin. Saya cuma ingin meminta pendapat sama teman-teman muslim kan. Saya miris gitu lihat teman-teman muslim yang suka-suka menghujat Yesus, yang bilang-bilang Yesus ini, Yesus itu kayak gitu. Padahal kan di Quran mengakui bahwa dia Isa. Kenapa harus digitu? Ya kok diam semua? Nggak jelas, aku rekam malah diam. Loh, kakaknya yang diem aku nungguin. Malah. Oke, siapa yang mau diskusi? Rafael nih, Rafael. Ya, mungkin silakan Rafael. Atau Herodes lah, dia tadi Herodes duluan loh. Yaudah, silakan Bang Herodes. Kita urutin. Udah. Herodes nih. Halo Bang Herodes. Ya, halo. Oke. Tadi abang naik, mungkin ada yang mau disampaikan, silahkan. Mumpung ada Bang Ardiansyah di sini. Adriansyah, tukang jalan di Komal-Komal ya. Adriansyah, selamat siang. Ya, selamat siang Bang Herodes.
Gimana bang? Baik aja. Kabarnya gimana? Baik-baik aja. Sudah makan? Belum. Waduh, makan dulu bang. Enggak, masih kerja, soalnya kerja kalau di perusahaan jam makan baru makan. Jam belum Oh, jam gitu. makan belum bisa makan. Oke, Ke oke. waktu kan. Oke, oke. Ya. Abang makan atau biasanya makan apa bang? Dedak. Makan nasi. Abang makan nasi atau dimakan nasi bang? Dimakan nasi bisa, makan nasi bisa. Oh, abang dimakan nasi. Ya. Aduh, boleh. Pantas lah. Ya, lanjut Bang Herodes atau Bang Rafael atau Bang Herodes, silakan. Apa? Mau apa? Aku berisik nggak ya? Ini AC-nya berisik gak nih? Enggak ya? Enggak. Aku pakai blower aja nggak berisik kan? Aman. Enggak. Oke. Gimana Bang Herodes? Loh. Kemana? Takut ada Bang Ardi. Enggak, pasti diturunin sama Dinda Cebi. Nggak ada. HP ku jauh. Ya udah Rafael aja. Silakan Rafael. Siapa sih namanya dia? Tadi saya sempat baca typing di bawah itu. Siapa sih yang sering gosipin Bang Suma? Tadi ada typing tuh. Ya kau bahas typing kenapa harus naik? Kenapa kau nggak tanya di bawah? Lah tidak ada respon Mbak Cepi. Nama Cepi. Balaslah typingnya, tanyalah. Ya udah aku tanya yang mana yang gosip rumah tapi tidak dibalas. Udahlah. Maaf ya Kak, aku tadi keluar gitu. Oh iya Kak, Ya, nggak lanjut. apa-apa. Lanjut Dinda Cebi. Iya, silakan dilanjut Kak. Ya. Terlepas dari mereka nggak percaya dia Tuhan, tapi kan di Quran mereka diajar untuk di kitabnya mereka pun mengakui bahwa dia Nabi Isa ya. Kan Nabi itu kan harusnya dihormati. Kenapa mereka selalu menghujat Yesus gitu Kak? Gimana? Coba diulang. Enggak, dia komplain. Kenapa kalian menghujat Yesus dibilang? Teman-teman lain mungkin bukan kalian, tapi teman-teman lain ya. Tapi banyak sih yang sering juga kan dilihat. Ya, kalau menurut pendapatnya Yesus sama Nabi Isa sama nggak? Ya loh Kak. Ya, menurut pendapatnya Yesus sama Isa sama tidak? Kalau kami tidak ya. Ya udah, pasti dapat jawabannya. Di Muslim kan mengakui bahwa dia itu adalah Isa, Nabi. Iya, Nabi Isa, Nabi bukan Tuhan. Oh, maksudnya jadi kan Yesus, bukan bilang Tuhan, bukan Tuhan Yesus yang dibilang, tapi Dalam Yesus. Al-Quran dibilang Isa. Ya, Dibilang tidak bukan begini. Tuhan. Mungkin maksudnya begini, kenapa Islam selalu menyamakan Isa dengan Yesus, sementara Islam tidak mau mengikuti karakter Yesus yang ada di Alkitab, tetapi memegang karakter Isa di Al-Quran begitu. Padahal selalu ingin menyamakan, gitu. Maksudnya begitu. Ayo, siapa? Emang karakter Nabi Isa di Quran gimana? Kau baca? Emang gimana karakter Nabi Isa di Quran? Ya kan sudah banyak ini, ada yang bilang diserupakan lah, itu ada yang bilang Yesus menciptakan burung-burung lah, ya itu menurut Islam kan. Ada yang bilang dia lahir di pohon korma, di bawah pohon korma, banyak. Sementara itu kan menurut Quran, tetapi dalam pandangan Islam secara luas selalu menyamakan Isa itu dengan Yesus, tetapi menolak karakter Yesus yang ada di Bible, yang ada di Alkitab gitu, di Kristen. Itu bagaimana itu? Iya.
Aku ini nanggepin atau Iya, siapa? silakan Bang Adil. Bang Adil lah. Oke, siap. Oke, jadi saya bisa menarasikan ya. Ingat ya, garis bawah. Saya bisa menarasikan Nabi Isa itu Yesus. Saya juga bisa menarasikan Nabi Isa bukan Yesus. Mau yang mana? Ingat ya, narasi. Bukan faktual, tapi narasi. Dan narasi saya pertanggungjawabkan berdasarkan data-data yang ada. Bukan faktual ya. Ingat, dibedakan. Nah, mau yang mana ini? Mau yang dibahas beda atau mau yang dibahas sama ini? Dari mana kesamaannya, terus perbedaannya bagaimana? Pertanyaan yang bagus itu. Persamaannya adalah nomor satu, hanya ada satu orang yang dilahirkan dengan ibu dan tanpa bapak. Hanya ada satu orang di dunia ini, dan belum ada sejarah dua orang yang seperti itu, sejarah ya, yang mengatakan seperti itu belum ada tuh. Belum ada tuh. Kalau Nabi Adam tanpa bapak, tanpa ibu. Nabi Isa di tempat kami, Isa merupakan fonetik korespondensi dari Isu, bahasa Suryani Timur. Bahasa Suryani Baratnya Yesu. Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Yunani Yesus. Hanya ada satu orang yang seperti itu yang terjadi di muka bumi ini. Sebelumnya nggak ada. Yang ada itu hanya Nabi Adam tanpa bapak, tanpa ibu. Kalau yang dilahirkan tanpa bapak hanya satu orang tuh. Itu yang pertama. Oke? Gimana Bang Rafael? Bisa diterima? Dan nama ibunya juga fonetik korespondensi, yang satu Maria, yang satu Maryam. Itu bisa saya narasikan ya. Saya nggak bilang ini yang saya narasikan adalah semuanya fakta. Saya nggak bilang itu. Saya hanya menarasikan. Saya hanya mempertanggungjawabkan narasi saya. Oke? Gitu Bang Rafael. Ada yang lain? Oke, Kak. Bang Gi, aku mau tanya ya, Kak. Jadi seandainya aku masuk, jadi menurut kalian ya Muslim, apakah mungkin kitab kami ini salah atau kurang tepat atau nggak benar, gimana? Oke, baik, saya tanggapi ya. Kalau pertanyaannya adalah apakah kitab kami yang dimaksud adalah orang Kristen atau kalian atau Anda itu adalah salah, saya bisa pastikan dengan pasti dan dengan fakta, bukan hanya narasi. Saya bisa pastikan bahwasanya narasi saya buktikan dengan faktual, dengan fakta yang terjadi di kekristenan sendiri, bahwasanya kitab kalian adalah salah. Kitab kalian bukan kitab suci. Saya bisa narasikan itu sekaligus mempertanggungjawabkan narasi saya menggunakan sebuah dalil, data, dan fakta yang akurat dan juga valid yang disetujui oleh orang-orang Kristen itu sendiri. Itu jawaban saya. Nggak benar itu. Gimana? Di kami pun ada keterangan yang mengatakan bahwa setelah itu akan ada nabi-nabi palsu. Kami juga bisa berpendapat bahwa kalian juga ada nabi-nabi palsu yang setelah Yesus itu sudah akan nabi-nabi palsu. Karena kan di ajaran kami juga ada yang mengatakan seperti itu. Dalilnya. Ada di dalilnya ada di kitab kami atau di kitabnya kakak? Gimana? Kok kecil suaranya? Gimana Kak? Dalil yang bisa membuktikan itu ada di kitabnya kakak atau kitabnya kami? Yang bisa Nah, ini yang dibahas ini kitab atau Yesusnya nih? Tadi tanya kitab, saya tadi bahas Yesus dengan Bang Rafael. Terus ini aku tadi apakah menurut kakak benar salahnya kitab kami atau kurang tepat? Tapi ya kitab kan, berarti kitab kan? Iya, berarti kitab yang dibahas ya? Iya, sekarang kitab. Tadi kan Yesus sudah selesai ya. Oh, udah selesai. Sekarang ini bahas kitab atau bahas Yesus ini? Kalau aku sih sudah selesai Yesusnya. Ya mungkin menurut kalian beda karena mungkin menurut kalian beda, jadi ya sah-sah saja ya mereka menyebut Yesus ini Yesus itu. Karena mungkin bukan itu. Beda, kan? Maksud saya gini. Beda tujuannya mungkin begitu atau bagaimana? Iya. Tunggu. Maksud saya begini Kak. Yang dibahas ini mau Yesus. Sorry. Kitab udah selesai. Berarti sekarang bahas. Yesus sudah selesai. Berarti sekarang bahas kitab ya. Betul ya?
Iya, begitu saja. Bahas kitab berarti ya. Tunggu, dingin, tak matiin dulu asiku. Aduh. Oke, kitab. Baik. Menurut Anda, apa kriteria kitab suci? Silakan. Kriteria kitab suci maksudnya bagaimana itu, Kak? Ya, disebut kitab suci itu kan pasti ada kriteria, kan berbeda dengan kitab yang lain kan. Misal berbeda dengan buku bahasa Indonesia, buku matematika, buku majalah Bobo, kan berbeda dengan kitab suci, betul nggak? Kitab suci itu dia mengajarkan tentang Tuhan kan begitu. Punya menyatakan Tuhan, intinya untuk menyatakan kebenaran Tuhan, untuk membuktikan begitu, seperti itu bukan tidak? Enggak, yang pertama ajaran kitab yang baik, ajaran baik. Intinya Ya, mengenai sebelum- ketuhanan lah. Kalau cuman berisi tentang ketuhanan, saya juga bisa nulis buku tentang ketuhanan. Tapi bukan berarti tulisan saya kitab suci. Ya kan? Betul nggak? Bisa kan saya nulis tentang ketuhanan, misal saya nulis ketuhanan. Iya. Tapi apakah Kitab suci tulisan kan saya- bukan dari Tuhan lah. Kalau kamu tulis, contohnya menulis dikatakan kitab suci, kamu kan manusia biasa walaupun kamu mengatakan itu kitab suci, tapi itu kan bukan dari Tuhan. Berarti Tuhan menulis. Tuhan kan mengatakan itu ada kata-kata Tuhan ditulis. Mengatakan yang menulis manusia tetap kan? Firman sebetulnya berfirman. Oke, berarti kesimpulannya firman kesimpulannya adalah wahyu Tuhan ya? Betul ya? Mana? Wahyu Tuhan ya, kesimpulannya isinya kitab tersebut adalah berisi mengenai wahyu atau firman Tuhan, betul ya? Iya. Betul ya? Nah, Iya. oke, menurut Anda dari Matius sampai Wahyu, yang mana yang wahyu Tuhan dan yang mana yang bukan wahyu Tuhan? Wahyu Tuhan itu ada di Wahyu Perjanjian Lama. Wahyu. Itu ada di Wahyu, kitab Wahyu. Dan Perjanjian Baru. Berarti Matius bukan wahyu Tuhan ya? Di Matius kurang tahu soalnya kan itu ada Matius, Markus, Lukas wahyu Tuhan mungkin. Paulus mungkin yang sudah tidak. Kok ragu gitu? Gimana ini? Iya, soalnya kan itu sesuai Itu. saya anggap saya ini orang bodoh ya, Bang. Alkitab itu semua wahyu Tuhan itu, Bu. Gitu tuh. Semua wahyu Tuhan ya. Betul? Yang ditulis itu oleh para pengikut Yesus, Matius, Ya, Markus, oke. Lukas, Yohanes, Oke. yang disebut 4 Injil. Oke. Iya. Wahyu berarti dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu semuanya wahyu Tuhan ya, betul ya? Iya. Wahyu intinya wahyu dari Tuhan, bukan dari orang lain, bukan menurut pendapat orang, bukan kan? Itu pendapat mereka itu, kesaksian tentang Yesus Kristus pada zaman Bukan. itu. Maksud saya berarti bukan didapat dari orang lain kan? Bukan, itu kalau Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kisah tentang mereka saat hidup bersama-sama dengan Yesus pada saat itu. Maka mereka tulis. Bukan, maksud saya gini, wahyu Tuhan ini wahyu dari Tuhan atau menurut anggapan orang? Itu wahyu dari Tuhan, Bang. Wahyu Bukan Tuhan itu menurut- Yesus sendiri itu, Bang. Wahyu Tuhan itu. Bukan Yesus menurut itu anggapan sendiri. orang kan? Iya. Iya, bukan menurut anggapan orang berarti ya, betul ya? Bukan itu. Oh, bukan. Oke, kita buka datanya sekarang. Saya bisa mempertanggungjawabkan narasi saya berdasarkan bukti gitu kan. Host, bisa nggak dipindah tulisannya host ke mana gitu? Jul, judulnya buang dulu Jul. Nah, oke, thank you host. Di Lukas 3 nomor 23, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Ini wahyu Tuhan bukan? Itu kan anggapan orang. Nah, ini wahyu Tuhan bukan? Enggak, pertanyaan saya, ini wahyu Tuhan bukan? Itu kan tulisan orang-orang kesaksian pada waktu itu. Saya nggak tanya itu. Lukas 3 nomor 23, ini wahyu Tuhan atau bukan wahyu Tuhan? Itu kan pertanyaan saya. dibilangin wahyu Tuhan itu Yesus sendiri, Bang. Makanya Saya nggak orang tanya itu. bersaksi, mereka Saya nggak tulis tanya itu, Bang. Anggaplah campur ya, Bang. Ini anggaplah campur. Campur aja. Itu mau pakai anggap itu, Bu.
Ya nggak begitu. Enggak, tunggu dulu. Alamak. Tadi Anda mengatakan bukan anggapan orang. Setelah saya buka datanya ternyata anggapan orang. Jadi pertanyaan saya, Lukas 3 nomor 23 ya. Apakah ini A, wahyu Tuhan, B, bukan wahyu Tuhan, A atau B? Bang, Hmm. wahyu A Tuhan atau itu B? ya Yesus sendiri. Enggak, saya enggak tanya itu. Itu kan kesaksian orang yang menulis itu, Bang. Ya, ini anggapan tanya ini itu. kok kesaksian seperti kesaksian anggapan Saya ini. ulangi lagi, saya ulangi Bukan. lagi, saya ulangi lagi. Tadi saya bertanya dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai dengan Wahyu, yang mana yang wahyu Tuhan? Bang Ebet mengatakan semua itu wahyu Tuhan, semua. Definisi semua itu apa? Apa Ya, definisi semua di bahasa situ. Indonesia? Semua. Ya, semua itu apa, Dinda Cebi? Semua itu apa? Keseluruhan. Keseluruhan, betul. Semua itu keseluruhan. Oke ya, Anda mengatakan semua itu adalah keseluruhan atau semua gitu kan. Lukas 3 nomor 23 ini termasuk semua bukan? Iya, Termasuk bukan? tapi ngomong apa di situ? Sabar tentang- dulu. Termasuk atau bukan? Sabar dulu, sabar. Termasuk semua atau bukan? Termasuk? Itu kan semuanya itu, Bang. Tapi coba Enggak, lihat saya konteksnya yang tanya simpel, saya kesannya. tanya simpel, Bang. Pertanyaan saya simpel. Lukas 3 nomor 23 ini termasuk wahyu Tuhan atau bukan wahyu Tuhan? Kan dibilangin, Bang, tadi sudah dibilangin. Wahyu Tuhan itu ya Yesus sendiri, Bang. Berarti Lukas 3, sekarang Lukas bukan orang wahyu yang Tuhan, menulis sepakat pada ya? zaman itu. Berarti Lukas tentang bukan wahyu itu. Tuhan. Berarti kitab Lukas bukan wahyu Tuhan, sepakat? Ya enggak lah. Duh. Gimana Dinda Cebi? Tadi dia mengatakan semua wahyu Tuhan. Dari mulai Markus, Matius, Lukas, Yohanes, Ya. semua wahyu Tuhan. Sekarang dia menolak Lukas 3:23 bukan wahyu Loh. Tuhan. Gimana ini? Menolak bagaimana? Enggak ada yang Gini, nolak. Bang, gini bang, itu adalah wahyu Tuhan dikasih Hmm. sama si orang yang nulis ini seperti itu. Tunggu dulu, Wahyu Bang Ebet Tuhan, tadi Tuhan. mengatakan. Iya. Tunggu dulu, Ibu tanda Tuhan tanya ya. memberikan wahyu pada orang ini yang menulis. Siapa ini? Lukas yang menulis, mungkin Lukas Bukan, yang tentang bukan. Bukan. Itu Bertengkarlah kalian. Murid-murid itu Berikan yang wahyu. seperti itu. Tengkarlah kalian. Silakan tengkar. Tengkar dulu Nggak lah. enak lah satu-satu dulu aja biar jelas, satu-satu aja dulu ya. Siapa dulu? Iya, Tuhan memberikan wahyu sama si nulis ini untuk memberikan kesaksian itu. Kan Udah? dari Tuhan kan? Udah? Ya Roh Kudus itu kan? Oke. Nah, itu kalian bertengkar dulu lah berdua. Gimana Baru bang? saya Bang, masuk bang, nanti. Gimana? Apa Ya, gimana? saya diem dulu. Enggak dong, Bang Ardiansyah. Kita Coba paham gimana, itu Bang? tidak begitu seperti abang itu berbeda. Itu bisa Kalian Bang. berdua aja Itu bisa berbeda Bang. loh. Kalian Bang, berdua itu saja. sama-sama Kristen, ternyata berbeda memahami wahyu Tuhan. Sekarang saya buktikan kepada teman-teman Itu Muslim. saja. Di sini ada sabar ya. Ya. Di sini ada teman-teman Muslim. Sekalipun Sabar, Bang Wayu sabar dulu Bang buktikan, Ebet. tapi kan belum Bang Ebet. tidak Bang Ebet. juga. Aduh, aku Bang Ebet. liar kayak gini. Jadi gini, bentar ya. Kakakku, yang perempuan dulu kak siapa ini? Nggak enak banget manggilnya. Jadi gini, ini kan ada dua orang yang berbeda nih. Yang perempuan aja dulu menjelaskan, nanti biar ditanggapi sama Bang Ardi. Nah, kalau menurut Bang Ebet ini penjelasannya kurang, mohon diluruskan gitu aja, jangan saling tumpuk-tumpuk, bingung kita. Oke, bisa ya? Gantian aja ya. Silakan kak yang perempuan siapa ini namanya? Dulu wahyu Tuhan atau apa yang gimana pertanyaannya bang? Yang soal tadi apa pertanyaannya? Ya, pertanyaan saya di awal gini. Yang soal ayat tadi ya, yang soal ayat tadi. Iya. Pertanyaan saya di awal tadi, saya rekonstruksi lagi ya kan. Pertanyaan saya sejak awal tadi. Jadi dari mulai kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai dengan Wahyu, ini wahyu Tuhan atau anggapan orang? Tadi Wahyu kalian Tuhan, berdua wahyu mengatakan, Tuhan. wahyu Tuhan, betul? Ya, wahyu Tuhan. Nah, ternyata di sini tertulis anggapan orang. Bukan menurut wahyu Tuhan. Bukan menurut wahyu Tuhan, bukan. Gak ada di sini tertulis wahyu Tuhan diberikan kepada orang ini. Gak ada tertulis begitu. Di sini yang tertulis adalah artinya wahyu Tuhan apa menurut sih, Bang? anggapan orang. Sabar dulu Bu, sabar dulu ya. Menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Ini menurut anggapan orang loh Bu, bukan wahyu Tuhan loh. Iya. Terus Loh. itu Lah, iya. wahyu Tuhan yang nulis itu kan dapat wahyu dia tulis seperti itu. Gimana Bu?
yang nulis itu dapat wahyu dari Tuhan, dia tulis seperti itu. Nah, siapa itu? Sebagai Siapa orang yang dapat wahyu itu? Orang yang spesial atau enggak, Bu? Orang yang Spesial. mendapat wahyu Tuhan itu spesial atau enggak, Bu, itu, Bu? Pasti harusnya spesial, pasti spesial. Spesial. Pertanyaan saya, siapa nama orang itu, Bu? Kalau yang spesial itu, Bu? Saya bukan orang yang tahu pandai agama, kalau di situ kan Lukas. Dia jadi Lukas. Itulah makanya. Berarti kan nggak tahu kan? Saya bilang tadi anggapan orang loh. Anggapan orang bukan wahyu Tuhan, loh, Bu. Ya, dia kan bisa nulis apa saja, yang penting intinya dia diwahyukan untuk menulis seperti itu. Gimana Wahyu ini, artinya Bu? itu kan artinya wahyu kayak gimana sih, Bang? Wahyu kan kayak Wahyu, penglihatan. oke. Saya terangkan ya. Penglihatan Saya terangkan ya, Bu. seperti hal seperti itu kan? Ya, wahyu itu bahasa Arab, Bu, nomor 1, dipahami dulu. Sepakat nggak sampai situ? Kurang Wahyu tahu, itu Bang. bahasa Jelaskan Arab. langsung. Iya, Terus Wahyu itu bahasa Arab. Wahyu tetangga gue itu. Astagfirullahaladzim. terus Ini orang diskusi kok. Terus, Jangan Bang, terus. masuk dulu ya. Oke ya. lanjut, Wahyu Bang. itu Bang. oke. Wahyu itu bahasa Arab dari akar kata wahayahyu dan wahyan. Artinya itu cepat dan tersembunyi. Itu arti wahyu, Bu. Cepat Ya, terus. dan tersembunyi. Makanya ketika Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, itu secara cepat dan secara tersembunyi, gak ada orang yang tahu, Bu, kecuali Rasulullah sendiri. Terus Jadi definisi wahyu itu sendiri adalah cepat dan tersembunyi. Berarti tidak ada saksi, Bang. Bagaimana caranya? Kebenaran Berdasarkan bisa diakui kalau tidak ada kalau saksi, ada Bang. saksi, kalau ada saksi, ya berarti gugur dong definisi wahyu. Nah, justru kalau ada saksi berarti itu akan memberitakan bahwa benar-benar inilah dia. Oke. benar, ya. Sekarang saya tanya, Oke, sekarang saya tanya, definisi wahyu apa? Definisi wahyu apa? Kabar Mbak. Loh, kabar baik. Bukan Kok kabar baik? Penyingkapan. Wahyu itu Kok penyingkapan. penyingkapan? Oh, Wahyu iya. itu bahasa mana, Bang? Beda. Wahyu itu bahasa mana? Beda dengan kamu. Kamu menganggap bahwa Oke, wahyu itu sekarang begini. apa-apa. Etimologi. Beda, kalau kamu wahyu Oke. itu penyingkapan, Bang. Baik. Makanya Sekarang dalam saya kitab tanya Wahyu begini, Bang. Itu disingkapkan semua itu tentang yang akan terjadi. Begitu, Bang. Oke. Sabar ya, Bang. Sabar ya. Sekarang saya tanya begini. Anda mendapatkan kata wahyu di kitab Anda, wahyu, ya, lafaz wahyu itu dari bahasa apa? Silakan. Dari bahasa apa, Bang? Kata wahyu itu dari bahasa apa? Bang, kamu kan itu kok diskusi sama orang yang kurang paham seperti itu, masa ditanya-tanya saya tidak Ya, tahu. Ibu Bang. diem aja biar dia yang jawab, gitu aja. Silakan, Pak. Silakan, Pak Rafael. Dijawab. Loh, kok kabur? Waduh. Kabur ini gimana lah ini? Astagfirullahaladzim. Wahyu kok kabar baik? Wahyu dari mana wahyu kabar baik itu? Kalau wahyu itu pesan, Bu. Wahyu itu pesan. Kalau di Indonesia tetangga gue. Udah, Pak Ebet diam dulu aja lah. Jangan Pesan pegang-pegang. Slow. Siap. saya Siap, Pak gabungkan Ebet. itu adalah pesan yang tidak terlihat seperti yang Bang ini apa bilang ya. Pesan yang tidak terlihat. Kan katanya Bang itu tidak terlihat, tersingkap atau apa begitu. Ya, makanya dengerin dulu, Bu. Timor ini siapa sih? Timor ini? Ini pakai Pak Timor di-mute dulu ya. Thank you ya. Oke. Wahyu itu dari bahasa Arab, Bu. Kan saya sudah bilang, wahyu itu dari bahasa Arab. Oke ya. Yang memiliki definisi cepat dan tersembunyi. Oke, berasal dari kata wahayahi dan wahyan. Paham ya, Bu? Oke. Nah, itu definisinya itu cepat dan tersembunyi, Bu. Jadi kalau bukan cepat dan bukan tersembunyi berarti bukan wahyu. Cepat dan tersembunyi. Iya, cepat dan tersembunyi. Nah, jadi kalau bagaimana? Ya kalau nggak cepat dan nggak tersembunyi berarti bukan wahyu.
Ya, terus Umat Kristen hanya mengambil kata wahyu itu dari bahasa Indonesia. Pada saat Kamus Besar Bahasa Indonesia ada, itu adanya tahun 1988. Sebelum tahun 1988, teman-teman Kristen nggak ngerti arti wahyu itu apa. Paham ya Bu sampai sini ya? ya terus Oke, kita lanjut ke poinnya Bu. Kita lanjut ke poinnya. Di Lukas 3 nomor 23, ini wahyu Tuhan atau anggapan orang Bu? Dinda Cebi bisa nggak di mute Bang Timor? Dinda Cebi, Dek, Dinda. Oke, thank you. Gimana Bu? ya lanjut Ya, di Lukas 3 nomor 23, ini anggapan orang atau menurut wahyu Tuhan Bu yang betul? itu wahyu Tuhan. Oke, bukan menurut anggapan orang? Iya. Bukan? Mhm. Loh, bukan menurut anggapan orang? Iya, bukan. Loh, nah ini tulisannya apa ini? Dan menurut anggapan orang, nah ini loh. Ini loh Bu. Kalau saya sih, kalau itu bisa saja kan salah translatean ya. Aduh. Agak menurut orang. Oh, gimana? Ibu kalau mau diskusi yang pertama harus jujur ya kan? Harus jujur Bu. Kalau mau mencari, memang mau mencari kebenaran, Ibu harus jujur dulu yang pertama. Jangan dikit-dikit menyalahkan ini tanpa Ibu tahu bagaimana yang benar. Gitu loh. Ya itu kan intinya kan itu dia tulis, terserah dia mau tulis seperti apa, tapi itu dia dari Tuhan, dia mau tulis apapun ya intinya itu dari Tuhan begitu. Ibu ini gimana sih? Jadi gimana? Aduh, udah jelas-jelas itu tulisannya menurut anggapan orang. Lah gimana kita bisa diskusi, Bu? Itu udah jelas-jelas balik lagi, menurut Bang. anggapan Kayak- orang, bukan menurut Kalau firman kita Tuhan. Kalau diskusinya ini kayak pasti harus kayak gitu. Kalau lihat tanggapan harus bilang, oh iya tanggapan, nggak ada penjelasan. Tapi saya lihat tuh orang-orang kayak tanya pertanyaan ke Muslim selalu ada penjelasan begitu. Loh, ya memang Bu, memang di situ tulisannya menurut anggapan orang. Iya, tapi yang dia tulis itu dapat wahyu kan dari Tuhan. Dia mau tulis itu dia. Dari Tuhan. Berarti Iya. anggapan orang ini siapa, Bu? Yang dapat menerima wahyu itu orang spesial atau orang biasa? Orang spesial yang menulis itu orang spesial kan dia mendapat wahyu. Saya nggak nanya yang nulis, yang dapat ini loh. Yang menurut anggapan orang lah, orang ini orang siapa? Nabi atau bukan ini? Nabi atau bukan orang ini? Oh, dia kan rasul, pengajar. Loh, saya nggak tanya Matius, saya nggak tanya Lukasnya, Bu. Saya nggak tanya Lukas. Saya tanya anggapan orang ini orang siapa gitu loh. Orang nggak tahu sih orang siapa. Ya makanya itu. Berarti Ibu kalau jangan dijelasin, menyimpulkan. berarti itu orang-orang baik, orang-orang suci begitu. Nah, buktikan kalau memang itu orang suci, siapa namanya? Itu kan cuma penjelasannya. Gimana, Bu? Itu penjelasannya pasti ya seperti itu. Kalau cari Ya siapa orangnya? Orang ya gini Bu ya, yang mendapatkan wahyu itu hanya orang-orang pilihan Tuhan. Kalau nggak nabi ya rasul, cuman dua, nggak ada lagi. Ah, gimana Bang? Astagfirullahaladzim. Kalau bukan nabi ya rasul Bu, cuman dua orang itu yang bisa menerima wahyu. Ya, terus Loh lah iya. Cuman dua orang itu yang bisa menerima wahyu. Nah pertanyaan saya, siapa yang dua orang itu siapa Bu? gimana ya Bang? Aku nggak paham sih. Itulah. Makanya itu. Pengen cabai 1 kilogram, aku mungkin. Ya Bang, aku kalau ditanya-tanya balik aku bingung jawab apa loh Bang ya. Aku kan udah jawab sesuai yang aku tahu gitu. Mungkin lebih ke aku jawab sesuai iman aja ya. Belajar Alkitab dulu Bu, sama Pak Bom sang debater, pasti ngerti. Kalau begitu kan bingung Bu.
Iya ya, Bapak bom. makanya aku bingung tuh bang. Aku nih Kristen kok bertanya sama orang Muslim, jadi bingung ya Ya bang. iya itu, tanyalah sama orang Kristennya, kamu tanya sama orang Muslimnya, keblinger lah. Tanya Oh, orang ke mereka- mereka jelasin, oh begitu Orang ya. Kristen Oh, itu, iya. Tapi kok orang bingung, Kristen Bang? itu, Tanya ke orang Kristen Bang. baru nyambung. Mereka buka rumah Dengerin dulu. Kristen ya bang. Iya, dengerin Jadi ya. nggak nyambung, Bang. Mereka buka rumah Sabar Kristen ya. gimana dong, Bang? Sabar dulu ya. Oke, sabar dulu ya. Oke. Orang Kristen itu tidak paham kitabnya sendiri. Saya bisa buktikan. Ah, bohong banget bang. Banyak Loh, kok bukti bohong bang. banget? Tadi Bang Sekarang Abang saya sudah tanya. bilang Oke, bahwa kita buktikan. kitab itu Kita benar, langsung ke ada- bukti ada aja ya. dalilnya. Kita langsung bukti ya. Kita langsung bukti ya. Oke? Yang itu aja bang, lebih ke Kalau abang Oke, bilang kita orang langsung Kristen bukti nggak paham ini? kitabnya? Aduh, Ya kan? kita Nah. langsung bukti nggak ini? Ini bisa nggak kita buktikan? Bisa nggak? Buktikan, coba buktikan. Oke, saya buktikan sekarang. Oke, Anda kan orang Kristen. Anda kan orang Kristen dua-duanya ya. Anda orang Kristen. Sekarang sebelum saya tunjukkan buktinya, saya tanya kepada Anda, apa yang Anda pahami tentang kitab Anda? Kan Anda orang Kristen. Anda lebih paham harusnya daripada saya, betul? Oh, Tentang kitab kita Anda, itu betul? paham bang. Oke, baik. Sekarang pertanyaan saya. Oke ya. Markus 16 ayat 9 sampai 20 itu pertama kali muncul ayat itu ada, itu abad keberapa? Silakan. Bang, tanya Ayo. itu ke orang Katolik pasti ngerti dia. Iya. Kalau kau tanya, loh kok kenapa kau ketawa? Loh, memang, Katanya Bang. lebih paham. Karena konsili itu kan orang Katolik yang bikin Loh, kitab enggak, itu, Bang. katanya Anda lebih paham dari saya. Loh memang kita mengerti bang, bukan kita Ya harus kalau sama mengerti sampai pertanyaan abad saya, berapa tahun ini kan kesekian. kitabmu. Ngapain? Markus ini kan nggak perlu kitabmu. itu. Loh, Markus ini kan kitabmu kan? Betul kan? Betul. Nah, pertanyaan saya bertanya di kitab Anda. Saya bertanya, Markus 16 ayat 9 sampai 20 itu pertama kali ada ayat itu abad berapa? Kami Katanya firman Bang, Tuhan. kami tahu, tapi itu orang Katanya Katolik yang firman tahu, Tuhan. Bang. Markus Orang 16 Katolik firman yang Tuhan tahu bukan? tuh, Bang. Iya, sabar. Tahun berapa Markus ditulis di sabar, itu sabar, tahun berapa sabar, Bang. ditulis orang Iya, sabar Katolik ya. pasti tahu. Coba Iya, tanya ke orang Katolik pasti tahu. Sabar, Bang, sabar. Karena Sabar, kita Bang. itu pasti yang Sabar dulu, pasti tahu, Bang. mengerti. Iya, Nggak perlu sabar, sampai Bang, abad sabar. tahun sekian, nggak perlu itu. Sabar, Yang penting Bang. kita Sabar mengerti. dulu. Iya, sabar, gantian ya. Gantian ya. Oke, makasih, Bang. Markus 16 itu wahyu Tuhan atau bukan wahyu Tuhan? Gimana bang? Ayo. Gimana bang? Markus 16 itu wahyu Tuhan atau bukan? Wahyu Tuhan. Ayo. Oke, Pak Ebet. Wahyu Tuhan atau bukan? Wahyu Tuhan ditulis sama Markus itu. Ditulis. Markus menulis pada saat Markus masih hidup, betul? Kesaksiannya. Iya, kesaksiannya Markus kan pada abad pertama, betul nggak? Betul. Nah, oke. Berarti ayat ini harusnya ada pada abad pertama kan, betul? Betul. Betul. Saya akan tunjukkan ya. Saya punya kodeks. Ini bukan abad pertama lagi, tapi abad keempat. Ini adalah tulisan daripada orang Kristen sendiri ya. Saya punya kodeks. Tahu nggak kodeks apa, Bang? Tahu nggak? Tahu nggak, Bang? Ini Markus ya. Aku buka Markus ya. Oke, Markus 16 ya. 16 di sini. Oke, kita buka Markus 16. Ayatnya kan sampai 20 di kitab Anda sekarang. Kita cek ya. Markus ini di kitab Anda ayatnya kan sampai 20. Betul nggak? Coba dicek. Betul nggak, Bu? Betul nggak? Markus 16. Oke ya. Nih Markus 16. Ayatnya kan sampai 20. Betul nggak ini? Betul kan? Betul kan? Betul. Oke, betul. Baik. Kenapa di abad keempat ini Kodeks Sinaiticus ya? Ini abad keempat nih. Saya bacakan original teksnya langsung ya. Original teksnya langsung nih. Saya bacakan di sini. Kai Oudeni Ouden Epon Epo Bontogar. Epo Bontogar ini adalah ayat 8 nih. Markus 16. Ayatnya itu hanya sampai 8 tuh. Pada abad keempat ayatnya hanya sampai 8. Tuh nggak bisa lagi. Jadi saya geser. Nih, saya tunjukkan. 16 1 2 3 4 5 6 7 8. Kai Oudeni Ouden Epo Epon Epo Bontogar. Selesai di sini.
Setelah Markus 16 ayat 8 langsung Lukas 1. Ternyata Markus 16 ayat 9 nggak ada. Ayat 10 nggak ada, 11 nggak ada, 12 nggak ada, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 nggak ada. Ini abad keempat padahal. Markus abad pertama. Harusnya kalau abad pertama ada, abad kedua juga ada dong, abad ketiga juga ada dong, abad keempat juga ada dong. Buktinya abad keempat nggak ada ini. Ayo. Abang katanya kenapa nggak ada itu? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nah, gitu bang. Yang menulis mengkanonkan Alkitab itu adalah orang Katolik. Yang Saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya itu. Saya tidak bertanya itu. Saya tidak bertanya itu. Dengerin ya. Markus kan abad pertama. Itu kan kitabmu, betul? Ya. Nah, pada abad keempat ayat itu nggak ada. Paham? Nah, Sekarang pada abad ke-20 ternyata ayat ini ada. Tuh. Dari mana ini? tanya ke orang Katolik. Ya berarti Baru kamu nggak bisa kita jawab. ngerti. Berarti kamu nggak ngerti kitabmu sendiri. Bukan kami ngerti bang. Oh, berarti Kita ngerti itu nggak dong. punya data Apa begituan, jawabannya bang. kalau Kami ngerti? umat kami jemaat itu nggak punya data begituan. Iya makanya Tanya berarti ke- lebih pintar saya daripada Anda. Nah, sekalipun kau klaim begitu, nggak begitu. Iya begitu, sudah. orang sebelahnya. Berarti lebih tahu saya daripada Anda tentang sejarah kitab Anda sendiri. Oke. Nah, gini ya, Nih, Bang. bang, saya tanya ke abang. Kalau abang bilang abang lebih Ini ngerti baru ya. Markus ya. Ini baru Bang, Markus Bang. ya. Saya bisa Bang- tunjukkan. Saya Bang bisa Ardiansyah. tunjukkan banyak. Dengerin dulu. Nih, Hey, dengerin Bang dulu. Apri. Hei, dengerin dulu. Ah, Nah, coba ayo. kok Bang Apri? Mana ada Apri? Mana Apri? Tapi kan begini bang, banyak tuh orang di luar sana. Saya dipanggil yang Apri, tanya, teman-teman. Bang, gini, Gimana? Bang. Banyak, mungkin bang ketemu sama siang. kami yang bodoh, Selamat siang. pakai botol ya kayak gitu ya. Ya, Saya siang. botol. Tapi kan Bu, banyak tuh di luar sana yang Data yang itu banyak ada di Katolik. botolannya sudah master, tapi mereka Makanya kalau nggak ngerti Bibelmu Kok bisa sendiri, gitu lah, Bang? Pak Ebet, kalau nggak ngerti Bibelmu sendiri, kau jangan merasa paham. Kau sendiri nggak ngerti. Bukan Gitu nggak loh. ngerti bang, kita nggak punya data-data begituan. Ya, Kalau tanya artinya yang kalau orang nggak punya apologet itu ngerti benaran, nggak? mereka Saya tanya, pasti punya, kalau Bang. nggak punya data itu bisa disebut ngerti atau bisa disebut nggak ngerti? Nah, abang kasih paham ke orang Nggak yang nyambung, nggak nyambung, pasti nggak nyambung, pasti nggak nyambung, pasti nggak nyambung. Saya tanya apa? Lihat, lihat, Bang, lihat, kalau lihat, pakai data, lihat. Bang. Nggak nyambung kan? Bang, kalau pakai data. Ada tuh data yang ngeluarin Nggak oh, nyambung. itu punya KTP. Saya itu tanya Pak. apa, Anda Kawin. jawab apa. Saya ulangi lagi pertanyaan saya. Kalau tidak ada data, apakah disebut A, mengerti, B, tidak mengerti? Yang mana, Bang Ebet? Bang, A atau B? Memang Jawab Bang, kasih A tahu atau B betul, dulu, Bang. Bang. A Kami atau B nggak- dulu, Bang. Iya, jawab dulu. A atau B dulu, gini Bang. bang, A atau B? kami nggak bilang bahwa kami tuh. Enggak, saya nggak tanya itu, saya nggak tanya itu, Bang, saya nggak tanya itu, saya nggak tanya itu. Saya tanya A atau B. A, kalau tidak ada data, apakah A bisa disebut mengerti atau B Ya, disebut kalau kau tidak tanya mengerti? kita Yang mana? umat mah nggak punya data bang. Saya Kami ulangi umat lagi mah. pertanyaan saya. Saya ulangi lagi pertanyaan saya. Saya ulangi lagi ya. Kalau tidak punya data, apakah bisa disebut A mengerti, B tidak mengerti? Cukup A atau B yang mana? Kan saya udah ngomong bang, kalau tanya kita jemaat mah nggak punya data. Tanya ke Saya apologet, nggak tanya pasti punya mereka data atau punya enggak, data. Bang. Saya tanya A atau B. Saya tanya A atau B, Bang. A atau B. A ini bisa disebut mengerti, B bisa disebut tidak mengerti. Yang mana? A atau B? Oke, saya sebut B. Coba jelaskan. Oke, berarti nggak ngerti kan? Sepakat dulu. Berarti Anda nggak ngerti, sepakat? Jelaskan. Oke, berarti lebih tahu saya daripada Anda, betul? Iya betul. Ku tahu Ah, sudah. betul gitu dong. Mantap itu. Ah, Gitu dong. Ini mana ketawanya ini? Tepuk tangannya mana Dinda Cebi? Nggak ada Mantap. tepuk tangan. nih bang. Bang, Assalamualaikum Dinda Rozi. abang kan mengerti kan bang ya? Oke, saya jelaskan dulu. Saya jelaskan dulu dari mana asal usul Markus 16 ayat 9 abang sampai mengerti 20. kok. Masa abang nanya kembali Loh. balik, seharusnya kita yang nanya dong. Ya saya jelaskan ini. Lo katanya nggak ngerti.
Sekarang nih bang, saya tanya dulu ke abang nih. Abang coba Loh, cari. ini loh bahasanya ini loh. Iya Bahasanya betul ini bang. loh. Nih saya mau tanya ke abang nih. Ini saya mau tanya ke abang tentang Injil Apa? Markus nih. Markus 16 Bang, ayat berapa? coba abang Injil Markus ini bang. Abang, coba abang cari di mana Kok ayat Injil? bahwa Injil Markus, bahwa itu Injil Markus bang. Kok abang Injil? cari. Siapa yang bilang ini Injil? Maka Saya nggak ada, pernah Bang. bilang ini Injil. Bukan, Nggak ini bisa- bukan Injil. nggak bisa kau Ini bukan mengerti Injil. itu. Maka Bukan sampai Injil. otak pun kau mau cari. Bang, coba. Loh, coba ini kau bukan tanya. Injil ini. Ini bukan Injil, Ngawur Bang. aja, bukan Injil itu. Loh, kok Injil ngawur? itu ngawur aja. Oke, di mana tertulis Injil dalam original teksmu? Ini saya buka original teks. Saya buka Wow. original teks ya. Saya Itu Injil, Bang. Matius, Markus, sabar, Lukas sabar, itu sabar, Injil, sabar, Bang. sabar ya. Saya buka original teks. Anda tunjukkan kata Injil di mana? Silakan. Gak usah pakai teks-teks itu. Udah, Loh, orang kok- Kristen sudah tahu itu Injil Markus itu Injil. Apa sih ini? Mana ada Injil? Injil bahasa mana, Bang? Injil bahasa Wow, apa? Injil itu Bahasa Injil apa? itu kabar baik. Angelion. Enggak, saya Kabar gembira, Evangelion. kabar sukacita. Orang Kristen itu semua tahu. Evangelion. Awam dia blon-blon kakek tahun juga tahu. Oh, Evangelion Jangan berarti. bolak-balikin itu bang. Injil itu Evangelion berarti. Memang kabar baik, kabar gembira, kabar sukacita. Oh, kabar gembira dari Ditanya dari mana lagi, bagaimana judulnya? Loh lah ya, dari siapa? Kabar gembira dari siapa? Bang, Kabar gembira dari siapa? sendiri bang. Injil itu sebenarnya. Oh, jadi Ditulis Evangelion oleh itu para Yesus itu rasul sendiri. itu. Jadi Evangelion itu Murid-muridnya Yesus itu sendiri. Iya, iya, iya. Memang Jadi Injil Evangelion. itu Yesus itu sendiri. Beda Ya, oke, dengan oke. Al-Quran, Jadi dengan Evangelion, Al-Quran, beda. ya dengerin doang, gantian ngomongnya. Jadi Evangelion itu Yesus itu sendiri, betul? Memang kabar baik. Oke, saya akan buktikan ya. Saya akan pakai data nih, Bang. Saya pakai data. Sabar dulu ya. Saya pakai data di sini. Oke, data kok Google. Ya, sabar dulu, Bang. Loh, ini data valid loh ini. Nih nih ya. Itu kan bisa diubah-ubah loh bang. Sabar dulu, Bang. Sabar, tenang. Tenang dulu, Bang. Tenang dulu, Bang ya. Karang-karang loh bang. Loh, nggak Loh, bisa kalau lah data- ngarang aja. Bisa Mana lah, ada Bang. Google di karang-karang? Bisa Nih, loh, Bang. dengerin dia. Loh, sabar dulu ya. Daripada Sabar, abang bahas- tenang dulu, Bang. bahas itu mending abang Tenang cari dulu, Injil tenang, Isa ditenangkan sampai dulu, Bang. lewat sampai nggak bakal Tenang dapat dulu, tuh. Bang. Tenang dulu, Bang. Bang, tenang dulu ya. Oke. Di sini saya punya inskripsi. Inskripsi ini adalah, tahu nggak inskripsi itu apa? Oke, saya tanya dulu, inskripsi itu apa? Tahu nggak? Bang, kami model inskripsi aja kan. Enggak, saya tanya tahu apa enggak gitu loh. Ya, pertanyaan saya simpel kok. Simpel pertanyaan saya. Tahu apa enggak inskripsi itu apa? Nggak tahu bang, kami tuh awam Nggak tahu, kita buka di sini. Kalau nggak tahu, kita buka di sini di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa sih inskripsi itu kan gitu? Inskripsi kita buka di sini. Nih, inskripsi adalah kata-kata yang diukirkan pada batu atau monumen dan sebagainya. Ya kan? Nih, kata-kata yang diukirkan pada batu, monumen dan sebagainya. Atau dicap pada uang logam, medali atau piala atau apapun juga. Ini namanya inskripsi ya. Oke ya. Oke, diukir pada batu. Saya punya inskripsi atau ukiran di batu gitu kan. Ya, oke, mana ya? Oh ini. Oke. Ini adalah pada abad keberapa kita cek ya. Ini inskripsi kalender Priene ya. Ini pada tahun berapa kita cek dulu ya. Kita cek dulu. Kita baca di sini. Kita baca di sini ya. Langsung di sini ya. Trikos moiton di auton evangelion toteo. Siapa yang dianggap evangelion ini siapa? Katanya Yesus tadi. Mari kita baca di sini. Mari kita baca di sini. Kita translate di sini. Oke. Apa bunyi translate-nya? Agustus sebagai anak Tuhan yang kelahirannya menandai dimulainya evangelion atau kabar baik jediar. Agustus. September kali. Ini dibuat tahun berapa? Diukir pada tahun 9 sebelum Masehi. Sebelum Ya, 9 beberapa sebelum tahun. Masehi. Yesus hidup di abad pertama bang. Jauh bang. Diukir, dengerin dulu ya, dengerin dulu Bang. Diukir pada tahun 9 sebelum Masehi. Beberapa tahun sebelum kelahiran Yesus jediar. Ternyata Lah, memang evangelion
Loh, lah ya berarti kan evangelion ini Yesus, bukan. itu masih 9 Masehi, jauh Yesus jabat pertama. Jauh Loh, ini abad kemana-mana itu, berapa Bang. ini? Waduh, ini nggak ngerti nih orang. Itu sebelum 9 sebelum Masehi. Ini bukan abad 9 sebelum Masehi, Bang. Ini tahun 9 sebelum Masehi. Ngerti nggak bedanya tahun sama abad? Nggak ngerti. Dengerin. Bilang aja nggak ngerti. Beberapa tahun, bukan beberapa abad nih ya, dengerin ya. Beberapa tahun sebelum kelahiran Yesus. Yesus lahirnya tahun berapa? Satu Masehi. Satu atau 4 sebelum Masehi ya. Kan 1 Masehi ke 9 Masehi mah jauh lah, Bang. Beda 10 tahun, dekat itu. Loh. Ini cuman beda 8 tahun, Bang. Lah, sekalipun beda 8 tahun mah jauh lah, Bang. Loh lah ya, berarti duluan mana evangelion ini? Duluan mana? Duluan Yesus atau duluan Duluan Agustus? Yesus lah. Loh ini loh. Bodohnya. Ini loh, saya baca lagi. Agustus sebagai anak Tuhan yang kelahirannya ya menandai dimulainya evangelion bagi dunia. Berarti itu sumber data dari mana tuh, Bang? sebelum Yesus, dengerin dulu. Sebelum Jangan Yesus, apokryf lagi. dengerin dulu. Sebelum Yesus lahir, ternyata Agustus ini sudah menerima evangelion. Nih, ini inskripsi, nggak bisa dibohongin. Ini inskripsi ukiran dari yang mana itu, ditulis Bang? di dalam batu. Ah, mampus. Ayo, mau ngomong apa? Kita punya kan ada Ya. Septuaginta. Wah, ini bukan Septuaginta, kucluk. Loh, itu dari mana itu? Jangan Loh, sumber ini kan lain lagi. ini inskripsi, dibilangin inskripsi Iya, kok. itu kan isi sumber lain. Jangan sumber lain. Ah, terus ini dari mana ini? Ini dari mana rupanya? Ini siapa ini? Nyempil itu. Ini siapa? Santa Clara University ini punyanya Islam atau punya Kristen ini? Santa Clara? Ayo, Itu ayo. aja udah salah, udah jelas Loh? salah. Loh? Ini Bang, Loh? bertanya dulu Bang, izin bertanya. Aduh, udah salah katanya. Otakku nggak Bisa nyampe, nggak Bang. yang botol diturunin ganti yang pinter gitu, Dinda? Bisa nggak? Mas Ardiansyah. Selamat siang. Bang, Iya. jangan lu turunin Bang, aku ini botol. Tapi aku Enggak, bukan Anda. Yang ebet, yang ngeyel, yang nggak ada data. Oh, yang ngeyel bukan botol ya. Yang ngeyel, Oh. ketika dikasih data, kemudian dia ngeyel gitu, bisa nggak diganti dengan yang lain gitu? Bu, belajar sama sang debaters. Pak Bobo, itu kan masih saat nanti. Ya udahlah, Dinda Rozi masuk dulu, Dinda Rozi masuk dulu, Suruh cari Dinda. jenis aja sampai berak celana nggak bakal dapat tuh. Saya nggak belajar soalnya otak saya nggak bakal sampai. Dan sini saya mau bertanya nih Bang ya. Enggak, aku mau ada keperluan dulu bentar. Lanjut dulu. Ji, Ji, ketemu tuh mereka. Ji, lanjut Ji. Siap. Oke. Bang, otak-otak botol seperti ya salah satunya saya begini, kalau masuk muslim kan harus pelajari ya Bang, harus pakai data, pakai ini, pakai itu. Iya. Tapi aku tuh nggak bisa sampai itu pikiranku. Terus jadi gimana dong Bang? Tanya Harus belajar. sama sang debaters, Bu, baru benar. Jadi gimana tuh Bang? Kalau seandainya saya pengen, Pasti benar tuh. seandainya saya pengen apa tuh? Dibilang apa mualaf ya begitu. Tapi Boleh. pikiran saya tuh nggak sampai tuh Bang. Harus Saya belajar, nggak Bu. bisa pikir panjang, pakai logika. Soalnya kan saya sudah sibuk urus Iya. keluarga, udah gini gitu ya Lah, Bang. iya. Terus mau belajar Iya lah, Bu, waktu injilis kita saja nggak nggak pernah sampai. Bisa, Bu. Kita akan bimbing. Alkitab untuk membenarkan kitab Bentar, mereka bentar, yang bentar. nyambung. Bentar, ini mau curhat atau mau nangis bareng? Ah, Jadi, ini mau otak saya curhat, apa mau ini? nangis atau mau Apakah diskusi? saya masih apakah itu bisa apa gimana ya? Bisa, Bu. Apakah Semua saya bisa menganggap dipelajarin, bahwa Quran itu benar? Oke. Soalnya kan saya juga masih mencari Bisa, tahu kalau bisa. mana yang Oke, benar, Bu. mana yang tidak. Sedangkan selama Iya, iya. ini ya sudah saya menganggap kitab saya sudah benar kan. Nah, Saya sih nggak terlalu fokus di soalnya itu ya, tapi lebih ke saya tetap pengikut Kristus begitu. Saya tidak akan menghilangkan itu dalam pikiran saya, dalam hati saya. Walaupun saya merasa ada yang salah di kitab ya, mungkin ada yang salah seperti salah terjemahan. Katanya orang kan kayak gitu, ada salah terjemahannya udah diubah-ubah begitu. Tapi kan tetap saya beriman kepada Yesus. Dan kalau saya mau cari tahu kebenaran Muslim kan kayaknya harus pakai logika banget ya Bang. Terus saya gimana nasibnya tuh Bang? Oh iya dong, Bu, benar itu. udah. Apa Bu? kok ebet Oke, ini? gitu ya. Kamu mau mualaf juga mau belajar? Ibu lagi cerita kok potong-potong. Saya punya bapak mantu mau mualaf ini, Bu. Istri saya sudah mualaf, adik kakak iparnya juga udah mualaf. Bagus, sudah kenapa nggak ikutan? murtad Bagus itu ya. tahun ini. Oke, gini ya saya jelaskan ya.
Nah, Bang, Islam itu kita masih belajar kita sampai bisa sekarang tuh. ya ya kita harus belajar dulu Bu, semua ilmu pengetahuan itu bisa dipelajari nih Bu, kecuali ibu ya kan nih, ibu beriman nih, itu iman itu berdasarkan apa Ibu? Kalau iman hanya sekedar iman nih, mohon maaf, kaleng kerupuk bisa jadi Tuhan Bu kalau iman saja. Nah, itu iman kan itu harus harus ada iman dan perbuatan kan, Bang? Iya, Kan yang kita kaleng lihat mau kerupuk. Muslim, mau Betul. Kristen, semuanya mengaku beriman tapi Betul. tidak sesuai perbuatan. Iya, tapi ibu misalkan beriman, dasar iman ibu apa? Dari Dasar mana ibu iman- berpengetahuan? Ibu berpengetahuan bahwa Yesus itu Tuhan. Itu dari mana? Iya. Itu dari saya baca di kitab saya. Dari Bible Anda kan? Nah, di Iya. Bible Anda mengatakan Yesus itu Tuhan di mana? Secara Yohanes bahasa 1 ayat 1. Ego yang Emittheos. Yohanes mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Oke Bu, oke saya balikin lagi Bu. Misalkan firman itu menjadi manusia di Yohanes 17. Penciptaan Iya. itu ada roh dan Iya, firman. misalkan dibalikin lagi Bu, di Yohanes 17 nomor 8. Sebab segala firman, ini firman mana lagi Bu yang disampaikan sama Yesus Bu? Karena firman itu telah menjadi manusia Bu. Ya mungkin firman-firman lain lagi. Aduh, Oh berarti banyak dong Tuhannya Bu. Oh, berarti Tuhannya banyak dong Bu. Saya cuma menuhankan satu. Iya, firman mana lagi yang disampaikan sama Yesus Bu? Misalkan firman itu Tuhan. Yang mana Bang? Yohanes 17 nomor 8. Dibacakan atau Sebab segala firman yang telah udah nggak ada, itu bisa dijelaskan, itu ya kata-kata kan, firman itu kan dalam sebuah kitab, dalam sebuah ayat kan bisa harus dijelaskan, harus ada penjelasan. Nah, Ibu tadi mengatakan firman itu adalah Tuhan itu sendiri, betul ya? Ya, Nah, firman mana lagi di dalam Yohanes 17 nomor 8? Ini firman mana lagi yang disampaikan sama Yesus? Tuhan yang mana lagi yang disampaikan? ya itu hanya firman, kata-kata, itu sudah lebih ke kata-kata. Mas Rozi, boleh urun pendapat Mas Rozi? Ya, Abang Muslim Kristen, Bang? Kristen. Oh iya, Bang, silakan, Bang. Iya. Firman kalau yang di situ kan satu logos, Mas. Oh, kita bahas logos nih, Bang. Yes, itu kan 4487 itu kan rema. Oke, kita bahas logos nih, Bas ya. Sekarang, Bang ya. Kita bahas logos ya. Oke, Bang. Di Yohanes 15:25 itu logos juga, Bang. Yohanes 15 ayat 25. Saya tulis, Itu logos juga, Bang. Baca lagi, Bang. Baca pakai bahasa anunya, Bang ya. 15, Itu logos mana lagi, Bang? Oh, logos itu. 15 ayat 5 ya. 25. Ayat 25. Oke. Itu logos, Bang. Firman yang ditulis oleh dalam kitab Tuhan digenapi. Oke. Nah, Tuhan mana, Bang, yang ditulis, Bang? Berarti Firman Tuhan Anda itu kitab. Benar, Tuhan Anda itu kitab. benar. Yang ditulis dalam kitab kan Mas, bukan kitab tertulis. Iya, Tuhan Anda berarti kitab dong. Firman Allah yang tertulis dalam kitab, Mas. Oke, di mana Yesus itu tertulis dalam Taurat? Yang logosnya kan di situ, Mas. Iya, di mana dituliskan Yesus itu dalam Taurat? Yang disebutkan di situ firmannya adalah Bang. menjadi aturan, Mas. Iya. Iya. Yesus di mana Yesus dituliskan dalam Taurat? Loh, kan dia waktu itu bukan Yesusnya. Yesus itu Anda mengerti nggak Yesus itu apa? Itu kan kita bahas logos, Bang. Nggak ngerti Alkitab yang kok, sosok ngerti. Kan tadi bahas logos, kan? Anda kan saya Ibu bilang. tanya ke sang debater yang saja, nanti jadi menjadi- sesat ntar lama-lama. Sang bukan. debater pabom-bom di Bukan. darah itu. Bukan, sederhana aja sih, Pada Mas. keok semua itu, Bang. Mas, itu kan jelas firman yang menjadi manusia namanya Yesus. Jadi Ya, ini logos mana Yesus lagi, itu Bang? bukan hanya logos, Mas. Yang menjadi manusia itu namanya Yesus. Oh, baca, Bang. Oh, berarti banyak dong Tuhan Anda, Bang. Baca Yohanes 1:13. Setiap dong. orang Sekarang saya Baca tanya, 13. saya buat Yohanes 1:13. bahwa Anda tidak tahu bahwa itu tidak banyak. Yohanes 1:13. Baca Yohanes 1:13. Yohanes 1:13. Yohanes 1 Yohanes, Mas. Yohanes 1:13. 1 ayat 13. Setiap orang yang Ayat 13. dianakan bukan dari darah, bukan dari daging, tetapi bukan pula dari keinginan laki-laki maupun dari jasmani, tetapi dari Tuhan. Setiap orang, Bang, atau orang-orang. Orang-orang itu berapa orang, Bang?
Orang-orang yang diperanakkan, iya, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmania. Orang-orang ini siapa bang? Orang-orang yang bukan diperanakkan, baca di ayat sebelumnya loh. Iya siapa? Orang-orang ini siapa bang? Ya, Yohanes panjang aja, satu ayatnya aja. Yohanes berapa? 1 ayat 13. 1 ayat 13. Orang-orang yang diperanakan. Oke, Orang-orang ini 13. siapa? Tetapi semua orang yang menerima apalagi? ayat 12. Ayat 12 dari ayat 12 karena itu koma, titik koma di atasnya, bukan kalimat awal, Mas. Orang-orang yang Anda baca itu Semuanya bukan pakai kalimat titik bang. awal. Semuanya pakai titik Mas, bang. Setiap nggak usah satu yang nomor gitu itu pakai seperti titik nggak usah semua. membahas yang nggak penting seperti Setiap nomor itu pakai titik semua bang. Oke, ya saya jelaskan dari ayat 12 ya, karena dari situ awal huruf besarnya, Mas. Oke, pakai titik gak bang di situ? Jadi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa pakai titik ya, Bang? supaya menjadi anak-anak Allah. Ya, Nah, di akhir kalimat itu pakai titik gak? itu mereka Pakai titik nggak? Anda mau membahas apa, Mas? Di Komal ini? Anda sendiri mengatakan tadi Dari kan saya dibilang, katakan ayat yang Anda ambil itu bukan kalimat dari awalnya. Kenapa Anda begitu concern dengan itu sih, Mas? Anda yang mempertanyakan tadi katanya bukan kalimat Anda, bagi awal Anda itu karena penting Anda banget. tidak menggunakan Nggak, saya titik. tanya deh. dulu, bagi Anda itu penting Nomor banget. 12 itu penggunakan titik tidak? Bagi Anda itu penting banget. Jangan Penting dipermasalahkan banget. Anda baca gitu. Oke, supaya saya ngerti tingkat kepentingan Anda itu di mana gitu, Mas. Nah, kita berargumentasi. Oh. Bukan penting nggak penting, kita berargumentasi. Oke, justru saya baca dari kalimat awalnya, kenapa Anda mencari kata titik? Lah, Anda sendiri mengatakan bahwa itu tidak ada tanda titik dan koma. Nah, setiap baris nomor Yang Anda mau itu pasti kita diakhiri membahas menggunakan titik kata dan titik. koma sekarang. Anda sendiri yang fokus membahas sih, kenapa kepada saya sih? membahas titik dan koma. Cep, gue jalan dulu Cep, bentar Cep, mau sholat dulu Cep. Apa sih? Aduh, kayak nyanyi apa teh apa aja, apa teh apa teh, apa teh apa teh. Apaan Ini, sih Bang. gini? Kok berhenti? Aku udah mau tidur ini loh. Tapi Lanjut kalau lah. bahas yang Udah mau lain tidur bisa aku. nih bang. Kalau bahas kita kan diskusi ya, bahas yang lain bisa nggak? Minta Mau bahas apa? penjelasan Harga aja. cabe. Penjelasan mengenai ini loh, siapa yang ada? menurut katanya kan aku tuh nonton di Komang sebelah tuh, aku dapat info, dapat cuma nonton, katanya kan di Quran ada yang bahwa orang beriman itu tidak bisa kena sihir, tapi kenapa Muhammad itu kena sihir, gitu bang? Penjelasannya itu gimana ya bang? Soalnya kan di sebelah itu nggak ada jawaban, namanya juga kalau debat-debat gitu ya nggak jelas, nggak tenang gitu ya, tapi sini lebih tenang. Siapa kayak bisa menjawab kan lebih enak ya diskusi di sini ternyata. Iya. Ntar ya, aku teleponkan Ustadz aku dulu ya. Oke. Iya, jelasin itu. Soalnya di sebelum nggak dapat jawabannya tuh bang. Mas Nona berarti sama dengan Kang Ebet tadi nih. Kang Ebet kan Apa-apa? nanya ke ini. Pertanyaannya apa? Nih Ustadzku udah muncul nih. Dah. Quran kan katanya orang beriman nggak bisa kena sihir ya. Siapa yang bilang? Kok mungkin makanya ayatnya mungkin ya udah itu, tapi ada yang ayat seperti itu pastilah kalian tahu ada ya lah dalil-dalilnya kata-katanya seperti Di itu. mana? Di mana ayat? Nah, Di mana ayatnya? Coba aku bantu buka ya. Di mana ayatnya? Aku baca dengan jelas, intinya seperti itu yang saya yakini, bisa saya jelaskan seperti itu bahwa orang beriman tidak bisa kena sihir. Terus ada Tunggu, ayat aku juga buka dulu ya. bahwa Orang Muhammad itu kena beriman, sihir. tidak bisa kena sihir. Di mana ya ayatnya ya? Kok hilang? Kalau orang-orang biasa itu Di mana sih ayatnya, Bu? Ibu baca di mana? nggak baca, aku hanya lihat deh, tapi aku juga ini jadi cuma baca kata-katanya di Quran begitu. Mereka Ibu, di layar. Ibu, tolong Bu, tarik nafas dulu. Tarik nafas, relax, santai. Kita sesama manusia, bicara pelan-pelan dan penuh dengan konsentrasi ya. Tarik nafas dulu. Jadi gimana? Permasalahannya gimana? Iya, saya Ibu baca. dengar, baca di mana?
saya kan baca mereka kan komal-komalan, mereka debat-debat begitu. Mereka ada yang tunjuk ayat tuh mengatakan penjelasannya seperti itu sih, yang kata-katanya mengenai orang beriman yang tidak bisa kena sihir. Lupa tuh saya soalnya apa detailnya, tulisannya seperti apa, tapi itu ada di Quran. Mereka kasih di layar ayat yang dari Quran, ada bahasa Arabnya, terus di bawah itu. Terus dia apa katanya itu tuh, terus dia bilang kenapa Muhammad kena sihir. Oke, oke. Bacanya kena sihir Kak, atau nggak pernah? Nggak apa-apa. Ini bahasan orang-orang rukiah emang. Paham aku. Jadi gini Bu, yang pertama, sihir itu apa dulu Bu? Kita pahami dulu apa tuh sihir tuh, artinya tuh. Yang balik lagi yang saya pahami yang seperti ilmu-ilmu ya hitam, mungkin kerasukan, hal-hal yang dari orang lain kasih ke kita, jadi jadi bisa kena ke kita dari sesuatu lah. Ya, sihir itu dari kata sahiro, yasharu dan sihron. Itu artinya tipu daya Bu. Tipu daya atau pesona. Itu